Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan avometer digital untuk merek Sanwa ya. Kan avometer digital itu bermacam-macam merek dan berbeda-beda ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan avometer digital merek Sanwa ya. Oke, kita langsung saja. Nih, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, ini kabel ini untuk kemana. Ini kabel merah ini biasanya ke positif ya, kabel hitam biasanya ke negatif. Kalau misalkan mau ngecek baterai, ini ke plus baterai, yang hitam ke minus baterai. Nah, gitu ya. Kalau untuk ngecek tahanan mah bebas ya, sama aja. Nah, sini ada beberapa range ya, ada beberapa cara. Yang pertama ini ada voltase ya, untuk mengukur tegangan. Nah, di sini ada tanda lurus, ini artinya DC, dan ini artinya AC. Jadi DC itu tegangannya searah ya, sedangkan AC ini tegangannya bolak-balik. Kalau DC apa contoh tegangan DC ya, kayak aki mobil, kayak baterai jam, kayak gitu, itu DC ya. Kalau AC gimana ya? AC itu untuk listrik rumahan biasanya, kebanyakan itu. Untuk selanjutnya ini ada ohm. Nah, itu berfungsi untuk mengecek tahanan, bisa dari tahanan kabel, tahanan lampu, tahanan yang lainnya. Dan di sini juga ada nih dioda, untuk mengukur tahanan dioda atau voltase dioda. Nah, ini ada buzzer. Jadi ketika ada hubungan, buzzer ini berfungsi. Nah, ini ada transistor nih ujungnya. Ini transistor. Nah, untuk memilihnya di sini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini ada mengecek frekuensi nih, hertz, dan ini persentasenya. Nah, yang terakhir ini untuk mengukur arus, namun di sini hanya bisa mengukur dengan maksimal 400 mili ampere ya, nggak sampai 1 ampere. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah select. Jadi kita menentukan nih pengen apa. Nah, kita coba nih. Nah, menentukan, ini kan volt nih, ini diubah jadi milivolt, milivolt. Nah, itu menentukan range-nya ya. Nah, ini kayak gini nih range. Kalau range itu bedanya range sama select apa? Kalau select itu milivolt sama voltnya ya. Kalau range itu ininya nilainya. Jadi ketika kita pijit nih, ini di belakang koma ada 1 angka, kita pencet lagi. Nah, di belakang koma ada 3 angka. Nah, seperti itu range ya. Nah, untuk selanjutnya ini hold. Jadi kita ketika sudah mendapatkan hasil, kita langsung tahan. Ini tidak akan berubah, pasti hasilnya seperti itu walaupun aktualnya berubah-ubah. Nah, itu untuk mempermudah pemeriksaan ya. Yang terakhir adalah mengecek frekuensi, sama ya sebenarnya. Oke, kita langsung saja ke praktek ya, kita coba aja. Oke ya, sini sudah ada 1 unit baterai, 1 unit lampu, dan 1 unit kabel. Kita coba dulu ke mengecek voltase atau tegangan baterai ya. Kita tinggal pindahkan ke V ini kan otomatis membaca ya, tidak perlu di select karena
ini udah otomatis kalau digital. Caranya yaitu untuk plus ini ke positif baterai, dan ini untuk kabel hitam ke minus baterai. Nah, inilah tegangannya. Jadi tegangan baterai ini adalah 12,43 volt. Nah, jadi cara mengukurnya yaitu diparalelkan ya, sehingga hasilnya kita tahu nih 12,43 volt, masih bagus ya. Terus kita akan mengecek suatu tahanan kabel, apakah kabelnya nyambung atau tidak. Kita pindahkan ke selektor ohm. Ini kalau kita pindah ke selektor ohm, nanti ini langsung pindah otomatis ya, nggak usah di range. Kecuali kalau misalkan mau ke dioda, kita pijit dulu select, nanti ini pindah ke sini, select ini pindah ke sini, select ini pindah ke sini, transistor. Kurang lebih seperti itu. Kita cek tahanan kabel. Sebelum memakai kita harus kalibrasi dulu ya, apakah apo ini bagus atau tidak. Cara kalibrasinya bagaimana? Ya gini ya. Kita sambungkan kedua probe. Kalau ini di bawah 1 ohm, berarti ini AVO-nya bagus ya, ada tahanannya. Jadi kan kalau misalkan kita nggak kalibrasi dulu, pas kita ngecek kabel, oh kabelnya putus. Pas setelah diganti kabelnya, tetap putus. Ternyata sumber masalahnya dari AVO ini tersendiri. Nah, itu malah memperlambat pekerjaan kita ya. Nah, caranya gimana ya mengukur kabel? Nah, kita tinggal sambungkan saja, bebas ya. Ini misalkan ke bagian konektor, ini ke bagian kabel. Nih. Hasilnya 0,1 ohm ya, di bawah 1 ohm. Ini artinya kabel ini dalam tersambung sempurna ya. Kalau misalkan ada hasilnya 50 ohm, oh berarti ya, di sininya ada hambatan, ada tahanan. Ini bisa mempengaruhi tegangan yang mengalir ya, arus yang mengalir. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada sebuah lampu tel ya, untuk unit Avanza nih. Cara ngukurnya gimana ya? Sama, ini dibaratkan kabel ya, cuman kalau lampu ini ada punya tahanan spesifikasinya. Kalau tidak sesuai dengan standar atau tidak ada tahanan sama sekali, dipastikan ini tidak akan nyala atau putus. Nah, kita coba ya. Sama ya, harus dikalibrasi terlebih dahulu. Oh, bagus. Ini ke pin yang satu, ini ke satunya lagi. Nah, tahanannya adalah 8,5 ohm. Nah, berarti si lampu ini masih dalam keadaan bagus ya, 8,5 ohm. Kalau misalkan 1 ohm biasanya ada rangkaian, ada short ya, atau hubungan pendek namanya. Kalau ini bagus nih. Kalau tidak ada tahanan, berarti di dalamnya putus nih elemennya. Kalau ini masih bagus ya secara visual juga. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung kami untuk menayangkan channel-channel yang sangat bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.